Alamin, kita akan dengarkan semua kajian kitab Khosaisul Muhammadiyah yang akan dipimpin oleh Ustadz Saiful. Kepada Ustadz Saiful, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para habaib Dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus guru kita bersama Habibana Salim bin Abdullah bin Aqil wa Habib Muhammad bin Abdullah bin Aqil Al-Habib Haris bin Syekh Abu Bakar dan segenap para asatid pewaris daripada dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau-beliau semuanya semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan kesabaran, keikhlasan sehingga bisa membimbing kita semuanya untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada segenap hadirin jamaah majelis imtiaz yang semoga senantiasa mendapatkan kucuran rahmah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya yang sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang belum mempunyai jodoh didekatkan dengan jodohnya, yang sudah punya pasangan dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang masih belum punya keturunan segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah mempunyai keturunan semoga keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita yang masih sampai di muqaddimah sambutan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khosais Ummah Muhammadiyah. Semoga kita semuanya yang mendengarkan ini, yang ngaji kitab ini, semuanya diakui sebagai murid daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan besok kelak kita berada bersama dengan rombongan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini disebutkan bahwasanya yang kemarin termasuk daripada khususiyah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama adalah khususiyah, yang mana khususiyah ini yang disebutkan di sini walam yunafisha munafis. Khususiyah pemberian daripada Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak bisa diperoleh dengan cara apapun, siapapun itu. Bahkan tidak heran kalau banyak daripada Nabi bahkan Rasul berharap untuk menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memang khususiyah ini, khususiyah yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan usaha siapapun, Nabi usaha tidak bisa, Rasul usaha tidak bisa. Ini khususiyah Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua di sini wa minha ma syaraka fihi ghairuha. Yang khususiyah, keutamaan yang kedua adalah khususiyah yang Allah juga berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Bukan hanya Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam. Akan tetapi walaupun ini juga Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu daripada umat-umat selain daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad, tetap beda, lebih unggul daripada khususiyah yang Allah berikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lebih sempurna, lebih agung, lebih tinggi derajatnya
daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wala hatainil qa'idatain tambani kullul mazaya wal fadail. Sehingga dengan dua keutamaan ini menciptakan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Wa qad jama'na hadzal mawdu'a fi hadzal sifril mubarak alladhi narju bihil qurba min Allah subhanahu wa ta'ala wa zulfa ladaihi wal musyarakata fid da'wah ila al khairi wa takribahu ila al alamin wa hathahum alaih. Sehingga dengan adanya dua keutamaan yang Allah berikan, baik keutamaan yang tidak bisa diperoleh, dilampaui dengan siapapun itu walaupun dengan usaha jerih payah, dan yang kedua sama dengan nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain, akan tapi lebih utama, lebih sempurna keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad daripada umatnya ini. Sehingga beliau mengumpulkan, Sayyid Muhammad bin Ali Maliki mengumpulkan daripada keutamaan tersebut. Apa tujuan daripada beliau dikatakan adalah al-qurba wa zulfah? Tujuannya beliau adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama-sama mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu maziyatin bal hiya ummul mazaya wal fadail. Disebutkan yang pertama, nanti setelah itu akan kita bahas di sini. Yang paling pertama utama disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Maliki di situ adalah keutamaan rasidu hadil ummah minal iman wa kamalu yaqiniha billah. Yang paling utama dan terutama, keutamaan khususiyah yang paling besar di situ adalah termasuk daripada kesempurnaan imannya daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa kamalu yaqiniha, keimanan, keyakinan yang luar biasa, yang begitu sempurna. Imannya sempurna, keyakinannya juga sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini disebutkan rasidu hadil ummah muhammadiyah minal iman, ya, bagian yang besar daripada keimanan. Wa nasibuha minhu kabir, dan bagian daripada imannya daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad ini, bagian Allah berikan bagian yang begitu besar, bukan hanya bagian yang kecil. Kalau daripada urutannya memang kita ini paling akhir. Ya, biasanya kari-kari kan gak kumanan biasa. Pemene mangan rebutan nggih. Apa meneh lek ana berkat maneh, gak kumanan, gak eling nang kanca. Lek ana donga-donga aja qadim Quraisyan. Ya kan, wah Habib mek ono donga-donga. Lek ana panganan kadang yo lali nang Habib ya. Ya apa ta? Sinten niku? Walaupun akhir Allah kasih yang paling besar hadiahnya. Wa dzalika anna tu'minu bi kulli kitab anzalallah. Kenapa? Karena daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad, beliau itu daripada umat-umatnya mengimani dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasul arsalahullah, dan mengimani semua rasul, utusan-utusan Allah semua diimani. Kalau nabi-nabi terdahulu, umat daripada Nabi Isa alaihissalam, umat daripada Nabiullah Musa alaihissalam, nabi-nabi terdahulu itu menafikan daripada nabi-nabi yang lain. Kita yang akhir ini semua daripada nabi kita imani. Walaupun kita, orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa, orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa, orang Yahudi mengimanikan nabi-nabi mereka. Kita umat Nabi Muhammad SAW bahkan tidak sah keimanan seorang kalau tidak mengimani nabi-nabi mereka juga. Kita beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wis aku cinta Nabi Muhammad, wis aku mari ngono, tapi gak percaya dengan Nabi Isa. Tidak sah imannya. Sehingga imannya umat dari Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, lebih agung. Kenapa? Karena mengimani semua daripada Nabi dan Rasul. Wa bikulli malakin khalaqallah bila tafriqin baina ahad. Bahkan mengimani dari semua para malaikat yang Allah ciptakan tanpa membedakan mereka antara satu dengan yang lain. Salah satu khususnya yang telah Allah berikan kepada kita,
yaitu Allah takdirkan malam hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Sedikit berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah ini terkhusus di awal daripada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang luar biasa. Bahkan dikatakan ya dalam kitab Sarah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, yaitu sekarang ini, itu lebih agung, lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga jangan disia-siakan. Sampai banyak hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai bagi umat Nabi Muhammad tatkala mereka melakukan kebaikan melebihi daripada kebaikan yang dilakukan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sekarang ini waktunya. Sehingga kebaikan yang sekarang ini Allah cintai melebihi kebaikan apapun. Sampai didatangkan, sampai diceritakan oleh para sahabat, saking herannya, tidak ada walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Bahkan jihad ya Rasulullah di jalanmu, di medan laga, mengorbankan daripada dirinya. Walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad di jalannya Allah, orang perang di medan laga, nggih. Kayak Pak Komandan ini kan perang biasanya, nggih. Tapi gurung dicacak sih aneh si belum anu. Kudu dites iku tuh. Perang di kamar doan ini. Itu pun kadang sering kalah terus. Gitu. Walal jihad, sehingga dikatakan oleh Rasulullah walal jihad, bahkan orang yang mengorbankan dirinya, bukan hanya harta benda, dirinya dia korbankan, itu tidak bisa mengalahkan kebaikan, ketaatan, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kecuali katakan dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang berangkat jihad di jalan Allah, dia berangkat dengan dirinya, dia berangkat dengan hartanya, kemudian tidak kembali kecuali namanya saja. Maksudnya apa? Syahid di jalannya Allah. Hartanya habis, nyawanya juga habis, kembali cuma namanya saja, baru itu menyamai, baru sama, tidak mengungguli daripada amalan yang kita lakukan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Semoga kumpulnya kita di sini termasuk yang menghidupkan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Dan dikatakan sehari kita puasa di bulan Dzulhijjah di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, sehari ini dibalas puasa setahun, sama dengan puasa satu tahun. Kalau di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dalam 1 tahun ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang juga. Tapi di lain 10 awal ini setiap harinya dibalas 30. Karena memang bulan-bulan mulia, hari-hari mulia. Tapi terkhusus 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini Allah kasih balasan 1 tahun. Bahkan satu amal dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau nyuguhkan wedang 1 gelas, balasannya 700 gelas. Kena gaya adus. Kesempatan buat kita untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Saya dikatakan sampai 10 akhir daripada Ramadan tidak bisa ngalahkan. Kenapa? Karena kalau Ramadan puasa, di 10 awal Dzulhijjah juga ada puasa. Qiyamul Lail 10 awal daripada Dzulhijjah juga ada Qiyamul Lail. Sedekah juga ada sedekah. Akan tapi 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, ibadah yang ada di dalamnya tidak ada di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu berangkat haji ke Baitullah. Karena Ramadan, maki Ramadan bulan dia gak iso haji di bulan Ramadan. Setelah itu ada yang kedua yang juga tidak ada di bulan Ramadan, bahkan 10 akhir Ramadan, yaitu adalah udhiyah, menyembelih korban. Bagi yang mampu, kelebihan daripada hartanya, rezekinya, disunnahkan untuk menyembelih korban. Bahkan katakan Nabi Muhammad SAW, man lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikaruniai kelebihan rezeki, kelebihan harta, akan tapi tidak nyembelih hewan kurban, maka jangan deketi musalla kami, jangan deketi masjid kami, ya.
Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja dari Al-Fakir. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan, diberikan umur panjang dalam keadaan sehat wal afiah, dan barokah majelis ini. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama, semoga dosa-dosa kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.